Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Kali ini saya bahas LPPF ya, MDS Retailing, Matahari Department Store ya 2026 Q1. Kalau teman-teman ada analisis yang lebih lengkap, lebih akurat, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Oke, kita langsung lihat dulu untuk LPPF, riwayat bagian dividennya dulu ya. Nah, untuk Matahari gitu ya, ini adalah perusahaan yang memang termasuk kategori saham-saham incaran untuk orang-orang yang beraliran dividen investing ya, karena dia rutin bagi dividen. Ya, itu dari tahun buku ini 1989 ya sampai 2025 gitu ya. Jadi ini yang terbaru ya. Gitu. Jadi ini bagus gitu ya, dia rutin bagi dividen gitu. Artinya apa? Gitu ya, artinya perusahaan ini memang terbukti profit dari bisnisnya dan juga punya kondisi keuangan yang sehat ya, jadi layak untuk dilihat lebih lanjut gitu ya. Nah, ini kan kalau yang rutin ini nih dari tahun buku 2010 ya, 13 tuh dan seterusnya gitu. Oke, jadi kita lihat lebih lanjutnya untuk LPPF. Lihat, dia kasih yieldnya 15% per tahun ya, dengan PDR di 6,3. PDR itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan dividen. Ya, kalau pakai earning ya itu pakai PER gitu. Ini dari dividen. Jadi beli LPPF gitu ya, dari dividen aja perlu waktu 6 tahun ya untuk balik modal, 7 tahun lah. Gitu ya. Jadi ini memang sangat menarik untuk dividen investing gitu ya, yang biasa orang-orang sering bahas ya si LPPF ini. Oke, kita langsung lihat dulu untuk kas tarakasnya ya. Di sini kita lihat harus melihat kas tarakas untuk melihat apa jumlah uang yang ada dalam dompet perusahaan ya. Uang itu yang di dompet itu digunakan untuk bayar operasional, ekspansi, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank. Jadi nilainya jelas ya, jangan sedikit. Kalau sedikit nanti bisa jadi terganggu ya, gitu. Nggak bisa bayar operasional, nggak bisa ekspansi, nggak bisa bayar pinjaman, ya celaka ya. Dan di sini untuk kas tarakasnya dia naik sangat tinggi ya, 459% di 2 triliun ya, juta miliar triliun ya. Jadi ini besar sekali ya. Nanti kenaikan yang signifikan kita cek nanti di laporan arus kasnya. Berikutnya langsung ke ekuitas, langsung pilih saldo laba ya, yang ini nilainya. Ini pentingnya untuk melihat total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan dari semenjak perusahaan yang pertama kali berdiri sampai sekarang 2026 Q1. Ya gitu. Jadi LPPF sampai 2026 Q1 telah profit sebesar 4,5 triliun di luar dividen yang telah dibagikan. Ya, jadi ini bagus karena saldo laba positif dan dia juga bagi dividen ya, artinya dia ada keuntungan nyata, nggak cuma untung di atas kertas aja. Ya, ada nilai tambah untuk pemegang sahamnya ya, dan juga uang tunggu tadi. Nah, sekarang kita lihat ke ekuitas milik ya, yang ini nilainya. Nah, ini menarik ya. Kenapa? Gitu. Karena ini lihat rasio saldo laba terhadap modal awalnya negatif. Ya, gitu. Kenapa? Karena lihat tuh saldo laba dia dia lebih besar daripada ekuitasnya ya. Nah, kalau gitu kita pakai rumus yang sebenarnya. Ya, jadi si saldo laba gitu ya dibagi dengan ini modal awal aja, yang ini nilainya. Ya. Yang paling gampang kita pindahkan aja, bagi dengan ini ya 243,673. Lihat ya di sini rasio saldo laba terhadap modal awal di 18,8 kali. Jadi Matahari ya LPPF ini telah profit sebesar 18,8 kali modal awalnya. Ya, bayangkan modal 1 miliar, profitnya 18,8 miliar di luar dividen. Nah, jadi ini sangat-sangat baik ya, profitable sekali. Kita terbukti profit. Ya udah balik modal juga di atasnya. Udah nilainya udah di atas 1 gitu ya. Nah, makanya secara PBV ini wajar dihargainya premium di 3,5. Ya, meskipun secara rasio harga terhadap saldo laba per lembar ini cukup murah ya di 0,78 gitu. Jadi memang ada pertimbangan gitu secara PBV untuk PBV 3,5 ini masih cukup murah ya, karena bisa jadi bisa dia menggunakan juga nih rasio valuasi lainnya gitu. Jadi misalnya katakanlah di nilai wajarnya di 1 gitu, di 2000 gitu. Jadi potensi profitnya berapa nih? Ya hitung aja sendiri ya, kalau 25%-an gitu ya, 25/30 gitu. 25-an lah ya kayaknya. Oke, berikutnya kita lihat ke laba rugi. Ya. Di sini kita lihat hitung dulu total pendapatannya ya, yang ini nilainya. Untuk melihat pertumbuhan perusahaan. Ya, perusahaan yang baik bertumbuh ya pendapatannya cenderung naik. Dan di sini untuk pendapatan di sini naik 91,9 miliar, tumbuh 3,8%. Nanti pendapatan akan dikurangi oleh harga modal. Nanti dapat laba bruto ya, yang ini nilainya untuk melihat inti efisiensi perusahaan lewat gross profit margin. Ya, ingat itu. Ya. Kayak di sini nih ya, GPM-nya di 66%. Jadi kalau Matahari jual barang atau jasa seharga 100.000 itu ambil profit quarter besarnya di 66.000.
Gitu. Jadi makanya cari perusahaan itu yang laba brutonya besar, GPM-nya setinggi mungkin. Ya, karena semakin besar laba bruto, semakin besar juga laba bersihnya. Karena laba bruto ya nanti akan dikurangi oleh beban operasional, non operasional, beban pajak, nanti baru ini laba bersihnya. Ya, inti dari laporan laba rugi perusahaan ini untung atau enggak sih, gitu ya. Nah, untuk laba bruto di sini naik tipis di 0,6% di 10 miliar ya. Untuk laba bersih di sini di tumbuh 48,7 miliar, naik 7,5% ya. Nah, lihat nih ya, di sini PER-nya ini sangat rendah di 1,3. Ya, jadi apa namanya ya bisa ya, PER kan di bawah 5, di bawah 10 ya, sangat-sangat menarik gitu. Biasanya sih kayak gitu. Ya, jadi PER itu jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal berdasarkan earning per share. Ya, jadi kalau beli ya holding period ya ini 1,5 tahun ya udah balik modal, harapannya seperti itu gitu ya. Kalau misalnya dia ada kenaikan harga gitu, cuman biasanya ya nggak mungkin juga lah setahun balik modal gitu ya. Kalau yang sini saya rasa yang masih rasional gitu untuk valuasi bisa digunakan mungkin secara PDR gitu di 6 tahunan gitu ya. Ini yang lebih masuk akal kan profit 1.200 per lembar kan nggak mungkin gitu ya dia bagikan semua gitu ya. Ya mungkin aja sih gitu ya, cuman kan ya nggak masuk lah ya gitu. Oke, sekarang kita lihat ke arus kasnya ya gitu. Ya, di arus kas langsung pilih ke penerimaan kas dari pelanggan ya untuk melihat apa jumlah uang yang customer bayar ke perusahaan. Ini rasio sangat tinggi di 206%. Ya, artinya kalau misalnya teman-teman jual barang 100 juta, customer bayar 206 juta. 106 juta lebih tinggi. Loh, kok bisa? Ya, bisa jadi selisihnya itu adalah piutang yang sebelumnya belum tertagih. Gitu, simpelnya sih seperti itu aja ya. Nah, untuk penerimaan kas di sini naik 19,5 miliar, tumbuh 0,3% gitu ya. Ini nanti ya harus tinggi karena digunakan tadi untuk aktivitas perusahaan. Penerimaan kas ini nanti itu kan bayar supplier, karyawan dan seterusnya, nanti kita dapat net CFO yang ini nilainya ya. Ini wajib positif, artinya kalau positif artinya bisnisnya menghasilkan uang tunai. Jadi uang telah dikumpulkan itu nggak habis hanya untuk bayar operasional aja. Ya gitu, dan di sini nilainya positif ya, bagus gitu, dan saya memang ada penurunan ya di 14% di 384 miliar. Cuman nggak apa-apa sih, masih positif ya. Berikut untuk aktivitas ekspansi, di sini nilai negatif, ada perusahaan berekspansi enggak dia memelihara aset produktifnya ya. Cuman di sini nilainya nggak terlalu besar, jadi saya rasa untuk LPPF saya rasa cenderung untuk maintenance saja yang nggak ekspansi sekali gitu, nggak ekspansif. Nah, untuk pendanaan sini nilainya negatif, artinya perusahaan dia melunasi pinjamannya atau enggak dia bayar dividen gitu. Cuman memang di sini kan ada cuman bayar yang besarnya apa di ini liabilitas sewa aja. Ya, bayar sewa udah aja ya, lihat tuh. Maka di sini kita lihat ya polanya plus min dan ada kenaikan kas. Tara kasnya besar sekali, bayangkan. Ya dari bisnis dari bisnisnya menghasilkan uang tunai 2,2 triliun untuk bayar ekspansi ya, maintenance atau untuk pendanaan bayar pinjaman lah gitu ya. Cuman berapa yang digabung? Cuman 200 berapa miliar atau kecil. Ya, jadi sisanya besar sekali. Ini yang menyebabkan ada kenaikan kas yang sangat-sangat besar ya. Gitu. Jadi secara cash flow saya rasa LPPF sangat-sangat sehat. Ya. Gitu. Jadi memang ya itu salah satu syarat bagi dividen itu kan ada syarat ada 3 ya. Yang pertama harus ada saldo laba, artinya ada keuntungan. Yang kedua harus ada kas ya. Kalau kasnya nggak ada ya apa yang mau dibagikan gitu ya. Berarti kan kalau laba tapi tanpa kas ada cuma untung di atas kertas aja. Nah, yang ketiga yaitu dengan ya persetujuan pengendali gitu. Jadi penting sekali ya keputusan pengendali itu untuk ya harus adil gitu. Dia membagikan keuntungan pada pemegang sahamnya gitu. Jadi carilah pengendali ya perusahaan itu yang pro kepada pemegang sahamnya gitu. Oke, sekarang kita untuk resiko bisnis ya berdasarkan likuiditas dan solvensinya ya. Ini kita pindahkan dulu angkanya. Oke, likuiditas jangka pendek. Oke, di sini kita lihat memang secara likuiditas ya rasio lancar memang tampak lemah ya di bawah 1 di 0,96, tapi rasio kas masih lumayan di 0,7 ya. Jadi kewajiban depan mata 3,5 triliun, uang didapat 2,5 triliun ya. Jadi saya rasa masih oke lah dengan cash flow sehat seperti ini sih, nggak ada masalah ya. Saya rasa nggak ada masalah likuiditas. Untuk untuk short term debt, utang usaha lain-lain, pajak, akrual di sini saya rasa nggak ada ini juga, nggak bebas utang. Ya, jadi nih tinggal menikmati hidup aja ya si LPPF ini. Oke, untuk jangka panjangnya kita pindahkan. Di sini memang daerah tampak tinggi ya di 5,7. Tapi ingat ya, karena di sini
Coba ya kita lihat tab ekuitasnya dulu. Nah, di tab ekuitasnya kan tuh ada pertambahan modal di situ udah negatif, jadi katakanlah udah ditarik lah. Gitu. Jadi terus juga dia jadi tampak kecil. Ya, gitu. Tapi nggak masalah gitu. Jadi waktu itu saya pernah bilang ya gitu ya ke teman-teman, kalau kita melihat solvensi gitu ya, kalau bisa nggak cuman dari DER. Karena yang kayak gini kan bisa terkecoh. Gitu kelihatan DER tinggi gitu, padahal sebenarnya enggak. Ya, maka kenapa kita gunakan long term debt to equity. Ya, gitu. Nah, sekarang kita lihat nih long term debt to equity-nya ya. Long term debt-nya ada apa aja nggak di sini? Coba balik lagi ke atas. Ya, nah, tuh lihat tuh, nggak ada utang bank. Ya, nol. Jadi perusahaan ini bebas hutang, ya sangat rendah resiko. Gitu, cash flow juga sehat. Ya, gitu. Nah, jadi LPPF setelah dipindahkan dari data keuangan ya ini memang adalah perusahaan yang baik ya, terbukti profit, ada dividen. Gitu ya, rutin, jelas gitu, telah profit 18 kali, modal awalnya hampir 19, tuh terbukti profit ya. Secara PBV ya wajar ya, dia premium di 3,5 ya, tapi cukup murah secara ini ya, rasio saldo laba per lembar ya di 0,78 gitu. Jadi kalau biasanya nilai wajar di PBV 91 ya mungkin bisa gunakan ini juga, harga wajar mungkin di 2033 ya kalau memang mau gitu ya. Cuman kalau secara profitabilitas gitu memang tampak murah ini per di 1 gitu, tapi yang lebih masuk akal saya rasa sih pakai yang ini, yang PDR-nya di 6,3 gitu. Cash flow tadi sangat sehat, likuiditas kuat, bebas hutang, solvensi rendah resiko. Jadi ya tinggal masalah valuasi aja, cocok-cocokan aja sama teman-temannya, masih murah atau mahal. Ya tergantung selera aja ya. Oke, itu aja pendapat saya untuk LPPF ya. Selalu saya sampaikan ya, nggak pernah bosan kalau analisis laporan keuangan itu hanyalah sebagian kecil dari fundamental. Jadi untuk prospek kedepannya gimana ya teman-teman yang nilai sendiri. Dan juga saya nggak bahas harga saham kita kembalikan ke mekanisme pasar. Dan juga untuk valuasi hanya pakai PBV dan PER, sederhana aja. Kalau teman-teman ada metode valuasi yang lebih bagus, lebih akurat, lebih cocok untuk LPPF, boleh hitung sendiri aja ya, karena valuasi itu sifatnya subjektif dan relatif, berbeda untuk tiap orang ya. Oke teman-teman, itu aja. Terima kasih sudah menyimak. Kalau ada pertanyaan dari request langsung ditulis di kolom komentar. Saya Edwin dari channel analisis laporan keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.